Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita bisa bertatap muka di ruang tuat ini. Baiklah, di sini saya Darmawati perwakilan kelompok 1 sebagai moderator akan membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu pemaparan materi. Kepada teman-teman semua, selamat menyaksikan pemaparan materi dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya Darmawati akan memaparkan materi modul 5, konsep hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. KB 1, pengertian HAM. A. Pengertian. Apa sih itu hak asasi? Hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang telah diperoleh dan dibawa sejak kelahirannya ke dalam masyarakat. Adapun hak dasar yang bersifat universal ini meliputi hak untuk hidup, yang kedua hak untuk merdeka, dan yang ketiga hak untuk mendapat kebahagiaan. Dikatakan hak dasar karena hak tersebut bersifat universal. Maksudnya berlaku di dunia atau di belahan dunia manapun, tanpa melihat ras, agama, serta perbedaan-perbedaan lainnya. Adapun hak dasar dari semua hak asasi tersebut adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, agar kita lebih memahami tentang HAM, kita harus mempelajari karakteristik dan nilai-nilai dasar terlebih dahulu. Nah, adapun ciri-ciri dari HAM adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kodrat. Artinya, HAM itu adalah pemberian Tuhan kepada setiap manusia agar kehidupannya menjadi lebih terhormat. Yang kedua, yaitu hakiki. Artinya, HAM itu melekat pada diri setiap manusia tanpa melihat latar belakang kehidupan dan status sosialnya. Yang ketiga, universal. Artinya, HAM itu berlaku umum, tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Yang keempat yaitu tidak dapat dicabut. Artinya, dalam keadaan bagaimanapun, hak asasi setiap orang itu tetap ada, tidak bisa dipisahkan. Yang kelima yaitu tidak dapat dibagi. Artinya, HAM itu tidak dapat diwakili atau dialihkan kepada orang lain, walaupun itu keluarganya sendiri. Nilai-nilai dasar HAM. Nilai utama yang terkandung dalam HAM diantaranya itu yang pertama, nilai kebebasan atau kemerdekaan. Dalam nilai tersebut, manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, yang artinya manusia mempunyai harapan untuk menjalani kehidupannya yang merdeka. Contohnya nih, merdeka dalam memilih negara, tempat tinggal, berkeluarga, kemudian memilih pekerjaan, berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat, dan memperoleh atau memberdayagunakan informasi. Yang kedua itu ada nilai kemanusiaan atau perdamaian. Dalam nilai tersebut, manusia dalam menjalani kehidupannya sangat mendambakan ketentraman, terjamin keamanannya, dan senantiasa dalam suasana yang damai. Yang ketiga itu ada nilai keadilan atau kesederajatan atau persamaan. Dalam nilai ini, manusia diperlakukan secara wajar dan adil, yang artinya manusia mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hak dan diperlakukan sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, dan status sosial. Jadi, secara keseluruhan apa yang saya sampaikan tentang nilai-nilai dasar HAM yaitu bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu bisa hidup dengan bebas, damai, dan setara, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan keharmonisan dalam bermasyarakat. Kegiatan belajar 2, Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja, sedangkan untuk mengoperasionalkannya dibentuk aturan yang operasional, yaitu dibentuk Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Semua ketentuan perundang-undang dibentuk untuk memberikan jaminan dalam penegakan HAM agar penegakan HAM di Indonesia berjalan efisien dan efektif. Selanjutnya, perdebatan pasal tentang HAM dan hasil perdebatannya. Pemuatan pasal-pasal tentang HAM pada mulanya menimbulkan perdebatan di kalangan negarawan, seperti
Profesor Mr. Supomo mengemukakan ada 3 aliran pikiran tentang negara. Yang pertama, individualistis. Yang kedua, marxistis. Ketiga, integralistis. Dan apakah individualistis itu? Individualistis adalah negara sebagai pelindung individu. Dan marxistis adalah negara sebagai alat perjuangan kelas pekerja melawan penindasan. Integralistik adalah negara sebagai kesatuan utuh tanpa kepentingan kelompok tertentu, mencerminkan kebersamaan dan kekeluargaan masyarakat Indonesia. Dan menurut Dr. Muhammad Hatta, justru merasa khawatir Presiden akan menjadikan negara sebagai alat kekuasaan, meskipun negara dibentuk bercorak kekeluargaan. Tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak warga negara. Setelah melalui perdebatan yang sangat demokratis, akhirnya dicapai bentuk kompromi. Dan bisa kita lihat hasilnya pada pasal 27 sampai 34 Undang-Undang 1945. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pemaparan KP2, yaitu rumusan lengkap, bunyi dan pasal-pasal serta ayat yang mengandung buatan HAM. Di antaranya yaitu terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 27 ini terdapat 3 poin. Selanjutnya pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pasal 28 ini terdiri dengan atau terjabarkan dari beberapa pasal, yaitu pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, serta pasal 28 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari pasal 27 sampai pasal 28 ini ada hubungannya dengan HAM. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara berhak dan wajib ikut dalam pertahanan dan keamanan negara. Kemudian, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Selanjutnya, tentara Indonesia yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum. Kemudian, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang selanjutnya yaitu susunan dan kedudukan serta hubungan kewarganegaraan tentang Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Nasional Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua yaitu warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian yang ketiga, pemerintah mengusahakan 1. Sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Kemudian yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan. Serta yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan tentang 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia, dan yang kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya daerah. Kemudian pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan tentang 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Kemudian yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi nasional. Kemudian yang kelima, kekuatan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan tentang 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang keempat yaitu ketentuan lebih lanjutnya mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. HAM yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak terbatas pada yang terdapat dalam pasal-pasalnya, tetapi juga terdapat dalam pembukaan dan penjelasannya.
Alinea pertama secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Alinea keempat terutama rumusan tentang dasar rumusan Pancasila. Selanjutnya, dalam rumusan sila-sila Pancasila banyak yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tampak dijamin HAM lebih terinci lagi. Hal itu melihat dari jumlah bab dan pasal-pasalnya yang dikandungnya relatif banyak, yaitu terdiri dari 10 bab dan 106 pasal. Secara garis besar meliputi 1. Hak untuk hidup, 2. Hak berkeluarga, 3. Hak mengembangkan diri, 4. Hak memperoleh keadilan, 5. Hak atas kebebasan pribadi, 6. Hak atas rasa aman, 7. Hak atas kesejahteraan, 8. Hak memilih dan dipilih, 9. Hak wanita, 10. Hak anak. Kegiatan belajar 3. Kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM. HAM merupakan aspek yang penting sistem hukum modern yang menyediakan landasan bagi keadilan, kebebasan, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. HAM juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Ciri-ciri bahwa suatu pembangunan telah melaksanakan HAM apabila telah menunjukkan adanya ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dalam bidang politik berupa kemauan pemerintah dan masyarakat untuk mengakui pluralisme pendapat dan kepentingan dalam masyarakat. 2. Dalam kepentingan sosial berupa ditandai dengan adanya pelaku yang sama oleh hukum antara wong cilik dan priayi dan adanya rasa toleransi dalam masyarakat terhadap perbedaan atau latar belakang adanya agama dan ras warga negara Indonesia. 3. Dalam bidang ekonomi, yaitu dengan tidak adanya monopoli dan sistem ekonomi yang berlaku. Ketiga ciri tersebut jika dipakai untuk melihat pelaksanaan pembangunan di Indonesia dewasa ini, di bidang politik, sosial, dan ekonomi masih jauh dari diharapkan. Kehidupan politik masih cenderung didominasi konflik antar elit politik, sering berimbas dan konflik dalam masyarakat. Konflik horizontal, konflik elit politik lebih memperhatikan kepentingan diri atau kelompok, sementara kepentingan masyarakat sebagai konstitusi diabaikan. Pelanggaran HAM selalu dikonstitusikan dan misi politik, maka para pihak yang terlibat memandang pengadilan HAM yang manuver politik. Misalnya, membina para saksi untuk berpihak dan menyerahkan masa pendukung ke pengadilan. Pemerintah kita pun saat ini secara sungguh-sungguh telah sedang berupaya untuk memenuhi kemajuan, melindungi, menegakkan HAM. Sekalipun demikian, kita dapat menutup mata dan memungkiri kenyataan yang ada di masyarakat, di mana masih sering terjadi tindakan-tindakan yang melanggar nilai HAM. Pelanggaran yang terjadi mulai dari berskala besar sampai dengan berskala kecil, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Justru pelanggaran itu dilakukan oleh manusia yang juga secara kodrat memiliki HAM. Padahal sesungguhnya hak asasi itu berfungsi sosial. HAM hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM karena HAM belum dipahami secara baik. HAM masih dipahami sebagai kebebasan tanpa bebas, padahal inti yang paling hakiki dari prinsip HAM adalah mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Dengan kata lain, pelaksanaan HAM selalu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Contoh pelanggaran HAM: pencemaran nama baik, perusakan terhadap sesuatu, tawuran, bentrok, penghinaan, dan penahanan sewenang-wenang. KB 3 kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM. Fungsi Komnas HAM ada 4. Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. 1. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, menurut Pasal 89, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
1. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai aksesi dan atau partisipasi. 2. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM. 3. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian. 4. Studi keperpustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai HAM. 5. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. 6. Kerjasama, pengkajian, dan penelitian dengan organisasi lembaga atas pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM. 2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan menurut Pasal 89 Komnas HAM, bertugas dan berwenang melakukan 1. Penyebar luasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia. 2. Peningkatan dan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal, serta berbagai kalangan lainnya. 3. Kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM. 4. Melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan. Menurut Pasal 89, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan 1. Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut. 2. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terhadap pelanggaran HAM maupun pihak yang diadukan untuk diminta didengar keterangannya. 4. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan. 5. Peninjauan di tempat kejadian dan di tempat lainnya yang dianggap perlu. 6. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan persetujuan ketua pengadilan. 7. Pemeriksaan tercepat. 8. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam pengadilan terhadap perkara. 4. Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan 1. Perdamaian kedua belah pihak. 2. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan penilaian ahli. 3. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. 4. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. 5. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Pengadilan HAM. Apa itu pengadilan HAM? Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan kata lain, pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi, secara keseluruhan dari kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM, yaitu penegakan HAM yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat internasional, lembaga masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Tantangan dalam kasus-kasus HAM tersebut menggarisbawahi pentingnya kolaborasi, kebijakan, edukasi, dan pengawasan untuk menciptakan lingkungan yang menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan dari kelompok 1 kepada teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Sebelum ke sesi tanya jawab, saya akan akhiri dulu video yang kami tampilkan dan kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.